Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ketersediaannya untuk hadir dalam acara kali ini. Izin memperkenalkan terlebih dahulu, saya Deanuriza Alafia dari LSM Peduli Kasih bersama rekan saya Amalia Ulfa. Pada hari ini, di hari yang cerah ini, saya sangat berterima kasih bisa bertemu Ibu Kepala beserta Wakil Kepala BPJS Pusat. Dan adapun maksud dari kedatangan kami hari ini adalah kami ingin membincangkan rekomendasi kami terkait keuangan BPJS agar bisa mengcover swab test mandiri. Begitu. Baik, silakan. Baik, Ibu, terima kasih. Izinkan saya memaparkan dahulu argumentasi kami pada kesempatan kali ini. Jadi, Indonesia saat ini tengah melaksanakan era adaptasi kebiasaan baru atau EAKB, di mana seluruh kegiatan dilakukan dengan kebiasaan baru, yaitu memperhatikan protokol kesehatan. Selain itu, kini rapid test antigen dan swab PCR menjadi sebuah kebutuhan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain sebagai upaya pengendalian persebaran COVID-19, rapid test, antigen, dan swab PCR berfungsi sebagai syarat berpergian. Ini berdasarkan surat edaran gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 nomor 7 tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19. Hal ini tentu membuat masyarakat memiliki pengeluaran yang lebih di saat sektor ekonomi mendapat imbas paling besar karena pandemi ini. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Masyarakat menetapkan batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test antigen sebesar Rp250.000 untuk Pulau Jawa dan Rp275.000 untuk luar Pulau Jawa. Sedangkan harga swab tes PCR mencapai harga Rp900.000. Ini tentu saja membebankan masyarakat. Nah, dengan itulah kami berpikir mengapa BPJS tidak mengcover kebutuhan ini, padahal ini adalah kesempatan sekaligus bantuan besar yang dapat diberikan kepada masyarakat. Pandemi COVID-19 tahun 2020 diperkirakan mengalami surplus. Hal ini dikarenakan kunjungan rawat inap tindak lanjut atau RITL dan rawat jalan tindak lanjut atau RJTL mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Selain dikarenakan pemanfaatan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang menurun pada masa pandemi, jumlah surplus tersebut juga telah diperkirakan adanya kenaikan iuran kepesertaan. Sehingga BPJS dapat memberikan anggaran terhadap kebutuhan lainnya, seperti rapid test antigen dan swab PCR pada masyarakat. Namun, situasi surplus ini bisa saja akan berubah ketika pandemi COVID-19 berakhir, karena terjadi lonjakan pemanfaatan fasilitas kesehatan dan peningkatan beban biaya pelayanan kesehatan, sehingga dibutuhkan strategi yang dapat menguntungkan. Baik, terima kasih Ibu Ulfa. Di sini saya izinkan saya untuk menambahkan. Selain itu, berdasarkan aturan undang-undang wabah, apabila seseorang terindikasi positif COVID-19 dan memerlukan penanganan, maka biaya penanganan merupakan biaya yang merupakan bantuan dari Kemenkes. Sedangkan BPJS berfungsi untuk klaim pendanaan dan pendataan di mana letak kelas pasien. Sehingga untuk swab tes mandiri sudah seharusnya BPJS dapat membantu. Namun, kami menyadari apabila BPJS dengan gegabah membantu tanpa perkiraan, maka potensi untuk defisit lebih besar gitu setelah pandemi. Sehingga saya akan menjelaskan beberapa rekomendasi dari LSM kami untuk pembiayaan BPJS, yaitu memperkecil defisit, membuka ruang fiskal yang lebih besar, dan menjamin kecukupan dana JKN untuk menunjang kegiatan rapid test antigen dan swab PCR mandiri. Rekomendasi ini diambil dari opsi kebijakan BPJS melakukan kombinasi sumber pendanaan alternatif dengan kenaikan iuran cukai rokok dan cukai kendaraan bermotor. Adapun skema yang dilakukan adalah dalam jangka pendek, pemerintah
melakukan penyesuaian premi JKN untuk memperbaiki struktur iuran dan meningkatkan kepatuhan pembayarannya. Kemudian memberikan relaksasi selama pandemi COVID-19. Yang kedua adalah dalam jangka menengah, serangkaian kebijakan yang sudah direncanakan adalah antara lain rasionalisasi manfaat program sesuai dengan kebutuhan dasar, penerapan satu kelas perawatan yang terstandarisasi, kemudian penyederhanaan tarif layanan, urun biaya untuk layanan yang rawan terhadap pemanfaatan berlebih atau disebut cost sharing, kemudian optimalisasi koordinasi penyelenggaraan, dan penerapan skema pendanaan global budget sebagai pelengkap pendanaan Indonesian Cash Based Group atau INA CBGS. Seperti itu. Nah, kemudian untuk memperluas ruang pendanaan JKN, opsi lain yang dapat diambil adalah perluasan ruang fiskal melalui program atau kebijakan dengan beberapa kriteria tertentu. Di antaranya adalah kemudahan implementasi program atau kebijakan serta dampak sosial, politik, dan ekonominya. Contoh program atau kebijakan dengan kriteria tersebut antara lain yang pertama yaitu menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM untuk pembiayaan JKN, yang kedua mengalihkan subsidi BBM, gas, dan listrik, yang ketiga mengoptimalkan pajak dosa atau sintax, termasuk penambahan cukai alkohol, memberlakukan cukai minuman manis, dan makanan yang tidak sehat lain. Kemudian yang keempat, memungut asuransi wajib rokok, serta yang kelima, cukai kendaraan bermotor. Pemerintah juga perlu meningkatkan kontribusi sektor swasta dalam hal ini, perusahaan asuransi komersial dalam pembiayaan JKN. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan perbaikan mekanisme koordinasi penyelenggara untuk menyelaraskan antara konsep ganti rugi dalam program asuransi komersial dan layanan kesehatan terkendali dalam JKN. Yang terakhir yaitu meningkatkan anggaran untuk sosialisasi dan promosi ke masyarakat dalam pencegahan penyakit katastropik dan persebaran penyakit COVID-19. Pemerintah harus mengoptimalisasikan serangkaian program pengendalian biaya dan promosi pencegahan penyakit katastropik dan COVID-19. Demikian pemaparan yang dapat kami lakukan. Kami mohon atas tanggapannya. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Saya pribadi juga sangat mengapresiasi kedatangan ibu-ibu dari LSM pada kesempatan kali ini. Tapi izinkan saya menanggapi dahulu terkait hal ini. Mengenai BPJS yang tidak mengcover tindakan swab test mandiri itu tidak semerta-merta dikarenakan BPJS diam saja atau bagaimana. Tetapi kami belum bisa mengeluarkan aturan tersebut dikarenakan beberapa hal. Salah satunya adalah keterbatasan laboratorium kesehatan untuk mengolah swab test. Saya sangat mengapresiasi semangat LSM ini dalam menanggapi isu ini, tetapi untuk mengcover hal mandiri seperti ini belum bisa dilaksanakan seperti itu. Namun sekali lagi saya berterima kasih atas rekomendasi yang telah disampaikan. Mungkin dari Ibu Kepala ada yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih. Sedikit yang akan saya tanyakan terlebih dahulu. Kira-kira kalau BPJS mengcover swab test mandiri ini, apakah banyak masyarakat yang berpartisipasi untuk mengikuti swab test mandiri ini? Karena yang kita ketahui bahwa di masa pandemi ini sangat merusut ke ekonomi. Baik, terima kasih. Izinkan saya menjawabnya. Tentu sangat banyak, Bu, karena ini kan sudah menjadi kebutuhan sekunder dari masyarakat ya, terutama bagi orang yang butuh bepergian karena pekerjaan atau mahasiswa yang butuh untuk kembali merantau untuk kuliah seperti itu, atau bahkan hanya sekedar ingin mengecekkan keadaan kesehatannya gitu. Karena yang seperti kita ketahui, Ibu, bahwa terdapat pasien yang non gejala. Maka untuk itu, untuk mengetahuinya, selain melakukan pencegahan primer, juga membutuhkan untuk mengecek keadaannya melalui tes swab mandiri ini, seperti itu. Baik, masuk akal, tetapi permasalahan selanjutnya adalah seperti ini.
Mana yang paling efektif? Kita tidak akan berbicara uang untuk melakukan tes mandiri dahulu, tetapi upaya pencegahan. Biasanya orang yang terkena atau tiba-tiba positif ini bisa positif karena kecolongan, akibat tidak melakukan pencegahan. Selain itu, bayangkan jika kita membiarkan tes secara mandiri ini di-cover oleh BPJS, dengan hitungan setiap 2 minggu sekali, apakah sumber daya kita dalam melakukan tes mandiri ini cukup? Menurut saya tidak. Maka dari itu, pemerintah menyarankan untuk memperketat protokol kesehatan. Namun, saya mengapresiasi pendapat kerabat dari LSM ini mengenai apa yang dibincangkan hari ini. Mungkin rekomendasi ini akan kami gunakan di kemudian hari, mau itu untuk masalah COVID-19 atau masalah kesehatan lainnya. Baik, terima kasih Ibu Kepala dan Ibu Wakil Kepala yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan kami. Kami juga merasa sangat senang karena pendapat kami bisa didengarkan oleh ibu-ibu semua. Kalau begitu, kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.